لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi mereka meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kun, terjadilah maka terjadilah. Tentu ini adalah keyakinan yang merupakan syirik akbar. Keyakinan yang tentu adalah keyakinan syirik akbar yang menggugurkan seluruh amal orang yang melakukannya. Di sini disebutkan oleh penulis adapun perkataan penanya, apa makna perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dan perintahku dalam perintah Allah, jika aku berkata kun, jadi maka yakun, jadilah. Dan juga perkataan sebagian mereka, wahai angin tenanglah terhadap mereka dengan izinku, dan perkataan-perkataan para pembesar yang lain radhiyallahu anhum yang semisal ini. Maka berkata At-Tijani radhiyallahu anhu, maknanya adalah Allah memberikan kepada mereka khilafah al-uzma atau kerajaan besar. Dan Allah menjadikan mereka khalifah atas kerajaan Allah dengan penyerahan kuasa secara umum. Subhanallah. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah memberikan kekuasaan kepada sebagian hambanya untuk mengatur alam. Tentu ini adalah keyakinan kufur. Tidak boleh kita meyakini adanya makhluk, adanya makhluk atau adanya selain Allah Azza wa Jalla yang ikut mengatur alam semesta ini. Ini berarti sudah mencederai tauhid rububiyah, tauhid rububiyahnya. Agar mereka bisa melakukan di kerajaan Allah apa saja yang mereka kehendaki. Dan Allah memberikan mereka kuasa kalimat kun. Kapan saja mereka berkata kepada suatu kun, jadilah, maka terjadilah tatkala itu. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani. Tapi ikhwas sekalian, hal ini hendaknya semakin menjadikan kita bersyukur. Ada sebagian orang yang melakukan demikian, bahkan juga ada sebagian orang di luar sana yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyembah Nabi Isa alaihissalam, berdoa siang dan malam kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal beliau adalah manusia, dan beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu seperti permisalan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi Allah Azza wa Jalla ciptakan keduanya tanpa adanya sosok seorang ayah. Permisalnya demikian. Dan Allah juga berfirman, man Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya adalah seorang yang siddiqah, seorang yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, keduanya adalah makanan. Artinya mereka buang air kecil juga buang air besar. Di sini kinayah atau sebuah ungkapan yang lembut, sebuah ungkapan yang bagus untuk masalah buang air kecil dan buang air besar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan keduanya makan dan minum. Kalau makan dan minum berarti buang air kecil dan buang air besar. Tapi Allah menyebutkannya dengan kana ya'kulani ta'am. Ini bahasa Al-Quran yang santun yang luar biasa. Keduanya makan makanan. Kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Tsumma anzur anna yufakun, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami. Alhamdulillah, di zaman ini dan juga di setiap zaman ada dai dari kalangan umat Islam yang mendakwahi mereka.
yang mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran agama mereka yang benar, ya, ajaran Nabi mereka yang benar, ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar meyakini bahwasanya Isa itu adalah putra Maryam, bukan, ya, putra Allah Azza wa Jalla. Di setiap zaman, ya, di zaman ini kita kenal ada Dr. Zakir Naik, di sebelumnya ada Ahmad Didat, ya, gurunya, ya. Dan setiap zaman ada yang mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran Nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Intinya di sini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Padahal mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Syekh berdalil dengan ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian, ya, menyembah seseorang pun di dalam masjid itu di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hakikat syirik adalah menyekutukan. Berarti beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Makanya hendaknya seorang tidak tertipu dengan tipu daya syaitan. Ya. Baik orang itu adalah pelaku kesyirikan itu sendiri ataupun kita yang melihatnya dari luar. Ya. Jangan tertipu. Si fulan sholat, si fulan ibadah haji, si fulan berpuasa. Jangan tertipu kemudian menafikan kesyirikan yang dia lakukan. Karena itulah hakikat syirik. Atau bagi seorang pelaku kesyirikan misalnya, jangan tertipu dengan ibadah sholatnya, tapi dia masih berbuat kesyirikan. Karena itu hakikat kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya. Maka jangan sampai kita berpikir bahwa orang musyrik tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mereka beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat daripada kesyirikan. Dan demikian ikhwan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu kewajiban yang kedua, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, atau bahaya dari syirik. Tentunya ini adalah tiga bahaya ini diantaranya yang paling besar. Tentu di sana banyak bahaya-bahaya kesyirikan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah,